Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, kasih sayangnya dan hidayahnya serta taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan bagi yang sakit semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Keutamaan Al-Quranul Karim daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Kita sebagai umat Islam mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita kenal kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula Zabur diturunkan kepada Dawud alaihi salatu wassalam. Dan juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan kitab yang terakhir yang sempurna dan lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat bagi alam semesta, Nabi yang diutus untuk seluruh manusia, yang semua manusia wajib beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas, hadis dari Wasilah bin Al-Asqa', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'taitu makan at-Taurati as-sab'a at-tiwal wa u'taitu makan az-Zaburi al-mi'ina wa u'taitu makan al-Injili al-mathani wa fuddiltu bil mufassal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diberi ganti dari Taurat dengan as-sab'ut tiwal. Kalau di sini dibaca as-sab'ut tiwal, tapi yang kami baca dan ini yang kami dapati dari beberapa kitab, dari beberapa referensi, yaitu as-sab'ut tiwal, yaitu 7 surat yang sangat panjang. Kemudian beliau berkata, wa u'titu makan az-Zaburi mi'in, dan aku diberi ganti dari Zabur dengan al-mi'in. Penjelasan Al-Mi'in adalah surat-surat yang jumlahnya sekitar 100. Dan nanti ada penjelasan lebih. Dan saya diberi ganti dari Injil dengan Al-Mathani. Dan saya diberi tambahan dengan Al-Mufassal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tayalisi, At-Tahawi di dalam syarah Mushkilil Athar, At-Tabari dalam tafsirnya, dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut di dalam takhrij Musnad Imam Ahmad, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam takhrij tafsir At-Tabari. Dan kata At-Tuwal atau bisa dibaca At-Tiwal adalah tambahan dari riwayat At-Tabari. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Quranul Karim adalah merupakan kalamullah azza wa jal, firman-firman Allah azza wa jal, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala,
dan dia merupakan perkataan yang paling utama dan yang paling agung. Di dalam membacanya terdapat pahala yang besar. Dan sebagian surat-surat dan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang membacanya. Sebagian dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'taitu makanat Taurah as-sab'a tiwal." Aku diberi ganti dari Taurat as-sab'a tiwal. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberiku sebagai ganti dari Taurat dengan as-sab'a tiwal. Kita tahu bahwasanya Taurat adalah kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan as-sab'u tiwal, yang dimaksud dengan as-sab'u tiwal adalah 7 surat yang panjang dan besar, dimulai dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Ini sebagian pendapat. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan as-sab'u tiwal adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Sebagian yang lain menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan as-sab'u tiwal adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, dan surat Al-Anfal bersama surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, dianggap satu surat. Dan di dalam as-sab'u tiwal, di dalam surat-surat yang panjang ini, ya, dijelaskan di dalamnya tentang al-amsal, yaitu permisalan-permisalan, wal khabar, dan berita-berita, wal ibar, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil ilmunya, wal faraid, bisa bermakna ilmu waris, dan juga bisa bermakna perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamak dari fariidah. Barangkali itu yang dimaksud, atau bisa dua-duanya. Kalau yang dimaksud dengan al-faraid adalah fariidah, kewajiban-kewajiban, ya maksudnya salat, zakat, puasa, haji, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, di surat Al-Imran demikian pula haji disebutkan, dan lain sebagainya. Adapun masalah warisan juga ada lengkap di surat An-Nisa. Wal hudud, dan juga disebutkan tentang hudud, yaitu hukum-hukum pidana. Wal qasas, dan kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah keluarga Imran, kisah Maryam, Zakaria, kisah-kisah Nabi Isa bersama Hawariyun, dan juga kisah-kisah para al-anbiya wal mursalin, disebutkan dalam banyak surat, di antaranya di surat Al-A'raf. Wal ahkam, dan juga disebutkan tentang hukum-hukum syariat. Masya Allah, lengkap dalam as-sab'u tiwal. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa u'taitu makana az-zaburi al-mi'in, dan aku diberikan ganti dari Zabur dengan al-mi'in. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Dawud alaihi salam. Dan yang dimaksud dengan al-mi'in adalah surat-surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100. Sebagian ulama mengatakan awwaluha ma yalil kahfa li ziyadati kullin minha ala mi'ati ayatin. Surat Al-Mi'in ini diawali dari setelah surat Al-Kahfi, yaitu surat Maryam. Kenapa? Li ziyadati kullin minha ala mi'ati ayatin. Karena surat-surat setelah Al-Kahfi itu ayat-ayatnya lebih dari 100 ayat. Awil lati fiha al-qasas aw ghairu dzalik, atau yang di dalamnya disebutkan tentang kisah-kisah atau yang semisalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa u'taitu makanal injil al-mathani, dan aku diberikan ganti dari Injil dengan al-mathani. Kita tahu bahwasanya al-Injil adalah kitab Allah. Injil adalah kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun berkaitan dengan al-mathani,
Mathani, sebagian ulama mengatakan hiya suwar allati ayatuha mi'atun aw aqal, adalah surat-surat yang ayat-ayatnya berjumlah 100 atau sedikit dari 100. Aw ma'ada sab'a tiwal ilal mufassal, atau yang selain dari 7 yang panjang sampai ke al-mufassal. Wa summiyat mathaniya li'annaha asnatis sab'a, disebut dengan al-mathani karena surat-surat ini berada setelah surat yang as-sab'a tiwal, surat yang 7 yang panjang, yang keterangannya sudah kita jelaskan tadi. Aw li kauniha qasurat 'anil mi'in wa zadat 'ala al-mufassal, atau disebut dengan al-mathani karena dia ayat-ayatnya kurang dari 100 tapi dia lebih banyak daripada surat-surat al-mufassal. Aw li anna al-mi'ina ju'ilat mabadi'a wallati taliha mathani thumma al-mufassal, atau disebut mathani karena al-mi'in, surat-surat yang jumlahnya 100 atau lebih, ya, itu berada di awal-awal, dan yang setelahnya adalah mathani, kemudian setelahnya itu baru al-mufassal. Dan juga masih ada pendapat ulama lain yang selain ini. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan al-mathani itu maksudnya adalah suratul Fatihah, surat al-Fatihah. Kenapa disebut surat al-Fatihah sebagai al-mathani? Karena dia 7 ayat dan selalu diulang-ulang dibaca ketika melaksanakan sholat. Wa tukarraru qira'atuha fi kulli rak'atin. Surat al-Fatihah ini sering diulang-ulang dibaca pada setiap rakaat. Wa qila, dan ada yang mengatakan li'annaha istuthniyat li hadhihi al-ummah falam tanzil 'ala ahadin qablaha dhukhran laha. Karena surat al-Fatihah ini dikecualikan khusus untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah turun kepada seorang nabi pun sebelumnya. Memang disiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan keutamaan, kelebihan dengan al-mufassal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menambahku dari karunia-Nya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku dan turunkan kepadaku surat-surat al-mufassal, yaitu surat-surat yang pendek. Sebagian ulama mengatakan inna mabda'aha minal hujurati ila akhiril Qur'an wa qila ghairu dhalik. Surat-surat mufassal itu dimulai dari surat al-hujurat sampai akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Dan ada juga yang mengatakan selain itu, di antaranya mengatakan bahwasanya dimulai dari surat Qaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Intinya dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini sebagai pengganti dari kitab-kitab sebelumnya. Selain sebagai pengganti, Al-Quran ini juga diberikan kelebihan, yaitu adanya surat-surat al-mufassal, surat-surat pendek yang dimulai dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai akhir Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW beriman, membenarkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya akhirat. Di dalam hadis yang kita bahas ini terdapat keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, keutamaan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, keutamaan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab yang agung. Dan di antara keutamaannya bahwasanya kitab suci Al-Quran menghimpun 3 kitab suci besar zaman dahulu, dan semuanya itu ada gantinya di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quranul Karim diberikan kelebihan, yaitu dengan adanya surat-surat mufassal. Di dalam hadis ini kita melihat bahwasanya pembagian isi Al-Quran sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibagi dengan as-sab'ut tiwal, al-mi'in, al-mathani, dan al-mufassal. Adapun pembagian Al-Quranul Karim dengan 30 juz, maka ini tidak mengapa, karena merupakan sarana untuk memudahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ia merupakan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menjelaskan tentang kitab-kitab Taurat dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebenaran, dan bahkan dia merupakan pembenar yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kelebihan Al-Quranul Karim, dia adalah sebagai muhaiminan alaih, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Ay syahidan alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya muhaiminan alaih sebagai batu ujian artinya sebagai saksi yang akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apakah yang disampaikan dalam kitab itu benar atau tidak, itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Banyak ahli tafsir menjelaskan tentang makna dari muhaiminan alaih, namun di antara penjelasan yang gamblang adalah penjelasan dari Ibnu Jurayj yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, di mana beliau mengatakan Al-Qur'anu aminun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran adalah yang paling dipercayai untuk menilai kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Fama akhbara ahlul kitabi an kutabihim fa in kana fil qur'ani fasaddiqu wa illa fakadzibu. Maka apa saja yang dikabarkan, yang diceritakan oleh ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab Taurat, Injil, Zabur, mereka menceritakan tentang kitab-kitab mereka, menceritakan tentang isi kitab mereka. Fa in kana fil Qur'an, apabila cerita itu, berita itu, hukum-hukum itu, ataupun apa saja yang mereka ceritakan tentang kitab itu ada dalam Al-Quranul Karim, fasaddiqu, maka benarkanlah, karena itu pasti benar. Karena Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan kebenaran, apakah kebenaran itu benar yang disampaikan oleh ahli kitab itu. Wa illa fakadzibu, kalau tidak ada maka dustakanlah, karena mungkin itu merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab.
Wa qala Sa'id bin al-Musayyab wad-Dhahhak. Sa'id bin Musayyab dan ad-Dhahhak mengatakan qadiyan, Al-Quran itu sebagai qadi, hakim yang menentukan, memutuskan apakah yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya betul atau tidak. Penentunya adalah Al-Quranul Karim. Wa qala Al-Khalil, Al-Khalil mengatakan raqiban wa hafidha, Al-Quran sebagai pemantau dan penjaga, memantau kitab-kitab sebelumnya dan menjaga keotentikannya, apakah betul atau tidak, diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, maka itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna-makna yang disebutkan oleh para ulama ini mutaqaribah, saling mendekati, dan semuanya menjurus kepada makna bahwasanya anna kulla kitabin yashhadu bisidqihil Qur'anu fahuwa kitabullah, bahwasanya setiap kitab yang disaksikan kebenarannya oleh Al-Quran, maka itulah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya kitab-kitab Taurat dan Injil keautentikannya sudah dipertanyakan karena banyak tangan-tangan manusia yang ada di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat bahwasanya kitab-kitab Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka. Sebagian disembunyikan, sebagian dirubah-rubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Dan dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, ada orang-orang yang menulis kitab dengan karangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini adalah kitab dari Allah. Mereka dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun." Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka, maka celakalah, kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Maka disinilah bukti dari Al-Quranul Karim yang merupakan hakim, penentu akan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat ataupun Injil, sudah terdapat perubahan di dalamnya, ada penambahan dan pengurangan. Maka Al-Quranul Karim sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, ini merupakan hakim yang akan menentukan kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Apabila keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya itu sesuai dengan Al-Quran, maka itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka ketahuilah bahwa itu adalah perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab Taurat ataupun Injil yang ada sebelum kita. Nabi Isa sebagai nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kitab Injil kepadanya, beliau tidak pernah mengatakan hendaklah kalian menyembahku, beribadah kepadaku, tidak pernah. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, beribadahlah kalian kepada Allah saja. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan
kepada kita. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa putra Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa putra Maryam, "A anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Maka apa jawaban Isa putra Maryam? Qala subhanak. Dia mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakan hal itu, maka tentulah engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengucapkan, tidak menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku dengannya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian semua menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka ini perkataan yang jelas dari Nabi Isa alaihi salam untuk memerintahkan umatnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah sama sekali beliau memerintahkan dalam kitab Injil ataupun yang lainnya untuk menyembah dirinya dan juga menyembah kepada ibunya. Bahkan Nabi Isa putra Maryam yang membawa Injil, beliau menegaskan bahwa beliau ini datang sebagai seorang rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumnya, dan juga beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya nanti akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian beriman kepadanya, ikuti beliau. Sebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku adalah utusan Allah. Jelas, tegas beliau mengatakan, saya adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan. Rasul Allah yang diutus kepada kalian sebagai pembenar yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku sebagai pemberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan hakikat kandungan dakwah para nabi dan rasul yang diberikan kitab-kitab suci kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kandungan yang terkandung dalam kitab Injil dan kitab Taurat serta kitab Zabur ataupun yang lainnya, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka inilah sedikit keterangan tentang hadis yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang wajib diimani oleh seluruh manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab-kitab sebelumnya, untuk mengimani kitab Al-Quranul Karim dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.